masuk waktu malam. Dua kali Allah bersumpah demi waktu malam. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zughar, mata air dari Ain Zughar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz, 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabus zaman, kerana waktu semakin dekat tak terasa hilang berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wuduk salat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam salat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wuduk dan kita sempat salat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga, tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wuduk 2 rakaat. Usolli sunatal wuduk rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat wuduk, solat sunat taubat. Usolli sunatal taubat rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Usolli sunatal hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14, elok, tak salah, karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man, dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Ambal, dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun, kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang, zakarallah, dia berzikir dengan Allah khalian di tengah malam, tak ada manusia. Fafadat ainahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu al-waktu kasaif, waktu ini seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka, kalau tidak kau patahkan dia. Kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu, kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti, tapi Nabi bagi tahu di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran.
17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis. Rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, batuk, mati habis. Nah, apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabuz zaman. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wa yanqusul ilmu. Ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu asal dia pandai berbicara dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu. Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu, insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu. Saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazilul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, tidak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama. Dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i berkurang ilmu. Meninggal Imam Nawawi berkurang ilmu. Meninggal Imam Fulan berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bi thawbil ulama. Orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berceramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa, Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita, yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, Ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini nama dia Sony. Oleh sebab itu maka yang kedua akhir zaman, wa yanqusul ilmu, ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa, dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insya Allah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah fatwa tanpa ilmu. Dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu. Setelah habisnya ilmu-ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh. Wa may yuqas syuh, sin dengan hak kecil. Wa may yuqas syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil
Ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit. Uang itu hanya dia makan saja. Dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar. Lama-lama saya baca rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa sembahyang supaya ingat mati. Boleh kamu menyiapkan kain kafan. Baca kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana harus mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi, turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang. Lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki. Datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Nauzubillah. Yang keempat, begitu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kesombongan, keangkuhan orang-orang yang merasa dirinya Tuhan. Jawabannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti, musim berubah. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia dengan matinya Namruz? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namruz, lebih kejam daripada Namruz. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lebih sadis daripada Namruz. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya, anak perempuan dibiarkan melahirkan. Sampai pada akhirnya ketika dia berkata dengan lantang, kalimat berbeda, substansi makna yang sama. Ana rabbukumul a'la. Ana, aku, rabbukum, Tuhan kamu, a'la, yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan boleh bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik.
Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia tertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya, berkata, kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi pada Namruz dan menular kepada Parau. Al-Quran menyebut dia Fir'aun. Ana, aku, Rabbukumul A'la, Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran. Falamma adrakahul gharaqu, ketika dia tenggelam di tengah laut merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya dan masuk ke dalam lehernya, terus ke dalam dan masuk ke dalam paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil tidak akan ada air masuk ke dalam paru-parunya. Anak kecil yang belajar minum, kalau sampai air masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah. Kenapa? Karena ada saluran nafas, ada saluran minum. Udara tidak akan mungkin diisi air, karena kalau sampai air masuk ke saluran udara, maka hancurlah paru-paru. Allah ciptakan satu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan. Anak kecil yang tak ada daya upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun mati. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Mengapa dengan air? Karena dulu bayi yang tak berdaya itu dihanyutkan ke tengah air. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, kami ilhamkan, kami bisikkan ke hati ibu Musa, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepada engkau sesuai dengan cerita yang kami kehendaki. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu daripada rasul yang kami pilih. 5 di antara rasul itu, salah satunya adalah Musa alaihi salam. Musa, bayi yang tak berdaya, dicampakkan ke laut, dicampakkan ke sungai Nil, selamat. Bayi yang tak dapat berenang, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada daya upaya, selamat di atas air. Tapi penguasa, raja di atas raja, segalanya bukti-bukti kuasanya sampai hari ini menjadi bukti. Satu di antara 7 keajaiban dunia adalah piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun yang amat sangat berkuasa. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong. Macam-macam nama sejarah mencatat. Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang, datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun, jauh di Yaman, berseberangan dengan Laut Merah, menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara, sampai akhirnya pasukan gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang,
tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu-itu saja, namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu-itu saja. Dia pernah bernama Namrus, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abraha. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut, melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha'a mardatillah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa. Pertama dia merasa dia punya, lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh sujud di kakinya, karena dia lihat tidak lagi ada orang yang berani mendongakkan kepala, tidak lagi ada yang berkuasa, tidak ada lagi yang berani bersuara keras, lantang, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, aku adalah penguasa jagat raya. Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern dengan kecanggihan teknologi berkata, kami bisa menangkal gempa, gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan, karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama itu hanyalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama, karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan keyakinan ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun, yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus? Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestina sampai sekarang tak berakhir. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah wal Yaman. Diambil dari kita, diambil dari bab Zuhurul Fitan.
Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan, jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ni, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 minit lama, 5 minit kejam. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 menit. Lepas tu saya balik, mana yang lebih lama, 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB, Instagram. Oh, lebih lama 5 minit menunggu azan maghrib. 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. 50 menit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu, saya semakin saya baca hadis Nabi makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman. Masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu, habis. Saya Ustaz Abdul Samad, memang zaman ini tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap-kejap dah bulan Ramadan. Tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai kita, semakin saya baca hadis ini semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi, mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu.
Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini. Habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin nashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi